Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan bawakan cerita yang datang dari kota Medan. Kabar yang sangat menghebohkan datang dari seorang hakim pengadilan negeri bernama Bapak Jamaluddin, 55 tahun. Di tanggal 29 November tahun 2019 lalu, di mana dia menjadi korban aksi penghilangan nyawi oleh istri mudanya sendiri. Lalu bagaimana cerita sebenarnya dan apa motif pelaku melakukan aksi kejinya? Dilansir dari salah satu media di Indonesia, salah satu tersangka yang membuat semua orang terkejut adalah Zuraida Hanum, 41 tahun, yang merupakan istri muda dari korban. Setelah 2 bulan pihak kepolisian melakukan investigasi dan penelusuran, polisi akhirnya berhasil menangkap ketiga tersangka, pelaku penghilangan nyawa tersebut. Lalu, benarkah hubungan yang tak lagi harmonis menjadi salah satu alasan Zuraida mengatur strategi keji tersebut? Kuasa hukum dari korban yaitu Maisarah mengatakan Zuraida kerap kali menimbulkan masalah dan kecemasan, selalu mencari gara-gara kepada korban. Ia menjelaskan bahwa pernikahan mereka memang tidak bahagia. Pertengkaran keduanya seringkali terdengar sampai dengan ke tetangga. Mereka kalau ribut marahlah. Fakta lain menyebutkan korban sudah berencana untuk mengurus surat perceraian dan berkas-berkas sudah dikumpulkan pada tanggal 26 November. Kemudian di hari itu juga kami mau bertemu untuk mengambil berkas di hari Rabunya. Saya mendapatkan WA dari pengadilan bahwa ada perkara lain yang sedang saya tangani dan belum selesai. Jadi hari itu saya ke Polda, ujar Maisarah kepada detik.com. Polisi menyebutkan bahwa Zuraida diduga kuat menjadi otak dari peristiwa penghilangan nyawi Hakim Jamaluddin. Zuraida diduga menyewa jasa 2 eksekutor bernama Jeffrey Pratama dan Reza Mahlevi. Aksi keji ini terjadi ketika korban sedang tertidur di kamarnya. Diketahui, Zuraida pergi ke Pasar Johor, Jalan Karya Wisata Medan, untuk menjemput kedua eksekutor. Kemudian membawa mereka ke rumah dan mengarahkan perintah kepada kedua pelaku. Mereka bersama-sama langsung pergi ke lantai 3, di mana sang korban sedang beristirahat. Setelah sampai di kamar korban, kedua pelaku segera melakukan aksi di luar nalarnya. Mereka membekap korban dengan bed cover dan sarung bantal, dan si perempuan juga berusaha membantu dengan memegangi kaki. Korban yang terperanjat tidak bisa mengimbangi kekuatan kedua penjahit ini. Parahnya, Zuraida menyaksikan langsung adegan demi adegan. Di sisi lain, ada isu yang santer beredar, yaitu perihal adanya orang ketiga yang muncul dari pihak Zuraida. Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormun mengungkapkan bahwa tentang hadirnya orang ketiga masih kami dalami. Kami masih memerlukan beberapa bukti yang valid. Sosiolog Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Badarudin MA mengatakan bahwa Zuraida, 41 tahun, seorang istri yang tega menghilangkan nyawi suaminya sendiri, kemungkinan besar memiliki gaya hidup yang materialistis dan suka glamor. Hal ini terbukti dengan mudahnya ia menyewa kedua pelaku untuk melakukan tindakan keji terhadap suaminya sendiri, bahkan di dalam rumah mereka langsung. Perbuatan keji dilakukan tanpa memikirkan bagaimana nasib dan masa depan sang buah hati yang masih menginjak usia 3 tahun. Ini pemikiran yang tidak cerdas, karena tanpa memikirkan ke depannya. Bagaimana ia menyebutkan Z nekat menghilangkan nyawi korban, karena ada rasa kekhawatiran dan kegelisahan jika sampai bercerai dan ia tidak lagi mendapatkan biaya hidup dari sang suami. Karena itu, istrinya yang memiliki pria idaman lain membuat strategi dengan cara bersama-sama menghilangkan nyawi korban. Badarudin menambahkan, setelah Z berhasil menyingkirkan nyawi suaminya, maka bisa dipastikan seluruh harta yang ditinggalkan oleh Jamaluddin akan beralih kepada tersangka. Dari sini sudah jelas, bisa disimpulkan bahwa Z memang tidak setia dan tidak tulus, menyayangi korban, dan sangat licik.
Dalam mengungkapkan kasus ini, tim Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan Polrestabes Medan. Sebelumnya Jamaluddin, hakim pengadilan negeri Medan, ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawi di sebuah jurang di Dusun Dua Namo Rindang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat tanggal 29 November tahun 2020. Korban yang ditemukan warga dalam satu unit mobil Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi BK77HD warna hitam dengan kondisi jasad yang sudah mulai membiru dengan kondisi terbaring di posisi bangku belakang. Fakta mengejutkan dari pelaku yang bernama Jeffrey Pratama yang merupakan selingkuhan Zuraida adalah seorang caleg yang gagal terpilih. Dan anak korban Kini Akbari mengatakan sempat curiga kepada pelaku, namun sebagai anak ia masih menepis kecurigaan tersebut. Apa sih yang kurang bunda? Apapun yang bunda mau, ayah selalu mencukupkan. Senin 13 Januari, polisi menggelar reka adegan peristiwa bertempat di Cafe Town, Jalan Ngumban Surbakti, Kecamatan Medan Selayang, di mana ketiga pelaku bertemu untuk merencanakan aksi penghilangan nyawa tersebut. Z mengatakan kepada Riza, kalau sudah siap dan berhasil, nanti kakak kasih uang 100 juta. Dan setelah itu, nanti kita sama-sama pergi umroh. Ujarnya ke tim penyidik. Keterangan Z berubah-ubah. Dia menyangkal akan memberikan uang 100 juta. Setelah sepakat, Z memberikan uang senilai 2 juta rupiah untuk membeli peralatan seperti jaket, sepatu, HP, masker, dan sarung tangan. Banyak sekali fakta persidangan dengan pelaku Z memainkan drama. Intinya, perselingkuhan antara Zuraida Hanum dengan Jeffrey Pratama juga dibahas jelas di sini. Alasan Z mempunyai dendam adalah ucapan korban, bahwa ia bisa digitukan sama laki-laki lain. Sidang demi sidang pun digelar. Ketua Majelis Hakim, Erin Tuahdamanik, mengatakan bahwa kisah Zuraida seperti sinetron Suara Hati Istri yang disiarkan di salah satu televisi nasional. Hal itu dikatakannya saat Hakim Manuel menanyakan mengapa Zuraida dan Jeffrey harus berpacaran. Z pun menjawab dengan lantang bahwa 100 pria yang ia cari belum sebanding dengan perbuatan suaminya. Karena di sini saya yang tersakiti, cetusnya. Kenapa saudara membuat drama-drama seperti meminta bantuan Dharma Yukti atau organisasi wanita peradilan, padahal saudara sendiri yang membuat skenario dan melakukan aksi penghilangan nyawa tersebut? Tanya Hakim Manuel. Ada drama seperti itu di TV. Mungkin Anda kebanyakan nonton sinetron. Coba Anda curhatnya ke ibu-ibu, pasti nggak akan begini kasusnya. Lah, Anda salah curhat. Curhat kok ke laki-laki. Ya gitu jadinya. Namun Zuraida kembali mengatakan bahwa ia tak ingin mempermalukan suaminya yang berprofesi sebagai hakim. Saya nggak mau mencoreng nama baik yang mulia. Sempat disinggung juga, apakah Jeffrey akan menikahi Anda jika tidak tertangkap polisi? Zuraida tidak bisa menjawab dengan tegas, termasuk soal mendirikan kantor pengacara, beli rumah, dan mobil untuk Jeffrey. Wah, Anda sebagai wanita kok malah banyak janji manis ya? Ini apa nggak terbalik ya? Namun Zuraida mengakui sudah memberikan uang total senilai 20 juta rupiah untuk membantunya. Saat ditanya kalian pernah berhubungan terlarang, Z mengakui, iya yang mulia, kami sudah beberapa kali melakukan hal tersebut. Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa Zuraida Hanum terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana, dan menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa Zuraida dengan pidana mati. Tegas Erin Toa. Majelis hakim berpendapat hal yang memberatkan bahwa terdakwa Zuraida merupakan istri anggota organisasi Dharma Yukti pada Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan hal yang meringankan tidak ada alasan pemaaf padanya, ucap hakim. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa sebagai istri korban, seharusnya terdakwa mampu menciptakan tertib keluarga sebagaimana citra istri Dharma Yukti. Kemudian, sebelum menghilangkan nyawa Jamaluddin, terdakwa Zuraida telah menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jeffrey. Sementara itu, dua eksekutor penghilangan nyawi Hakim Jamaluddin lolos dari hukuman mati, di mana terdakwa M. Jeffrey Pratama dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara M. Reza Fahlevi
dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Jeffrey dan Reza dengan pidana selama seumur hidup. Seusai mendengarkan tuntutan dan putusan sidang pengadilan, Kenny Akbari, putri korban, mengaku sangat puas dengan putusan ini, karena memang ini yang kami harapkan, ucapnya. Sementara terkait hukuman kedua pelaku lain, Kenny enggan berkomentar. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.